Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif iptek dalam bidang pertahanan dan keamanan. Perang siber, tantangan serius bagi TNI. Jakarta, Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Tarjo Janto mengingatkan ancaman serius ke depan bukan perang senjata, tetapi kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi bisa menyebarkan berita bohong atau hoax, penyebaran radikasi dan terorisme, serta penyebaran ujaran kebencian atau hate speech. Perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi melahirkan beragam tantangan dan masalah yang muncul di bidang pertahanan dan keamanan negara. Tantangan TNI ke depan bukan hanya pengelolaan internal organisasi, tetapi harus mampu menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi beragam tantangan teknologi. Dampak positif yang dapat dirasakan akibat kemajuan iptek di bidang pertahanan dan keamanan negara. Mempercepat arus informasi dan mempermudah akses terhadap informasi. Mempermudah komunikasi langsung jarak jauh. Meningkatkan akurasi dan keandalan teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. Teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Pemerolehan personal militer yang mumpuni, yaitu dengan rekrumen berbasis teknologi informasi. Penggunaan program kecerdasan buatan untuk menstimulasikan informasi. Kekuatan musuh memungkinkan serangan menjadi efektif dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Mencegah terjadinya serangan-serangan dari pihak-pihak yang ingin memecah kesatuan Indonesia dan memecah belah yang menjadi perbedaan dalam kehidupan bernegara dengan media informasi, contohnya internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujian Hamzah. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif iptek dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Perang Dunia Kedua segera selesai setelah keluaran Paul Tibbets menyatukan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945, yang diikuti berikutnya pada 9 Agustus pesawat pembom lainnya memporak-porandakan Nagasaki. Perang Dunia Kedua seolah menandakan fenomena berakhirnya ancaman perang terbuka di permukaan bumi ini. Sering ditemukannya kemampuan manusia menciptakan senjata pemusnah massal. Kemajuan teknologi persenjataan telah membuat ketakutan tiada tara pada manusia dalam menghadapi kehancuran bersama. Pada sisi lainnya, penggunaan kekuatan udara telah membuat semua negara mengubah sistem pertahanan keamanan negaranya menjadi sebuah bangunan terstruktur yang total sifatnya. Demikianlah maka sejak berakhirnya Perang Dunia, maka hampir seluruh negara menata ulang tatanan dan depositor sistem pertahanan keamanan negaranya yang berorientasi penuh kepada kemajuan high technology dan total defense. Sudah sejak itu Indonesia menyebutnya sebagai sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, Sishan Kamrata, yang sayangnya konon karena Polri sudah terpisah dari TNI, maka Sishan Kamrata berubah wujud menjadi Sisahan Rata. Intisarinya adalah dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat diiringi dengan penggunaan dimensi udara dan antariksa, maka semua negara telah dipaksa untuk merekayasa sistem pertahanan keamanan negaranya yang harus bersandar kepada teknologi dan terminologi teknologi dan total telah menjadi kata kunci dalam membangun sebuah sistem bagi keberlangsungan dan eksistensi sebuah bangsa dalam menghadapi setiap ancaman. Sistem pertahanan keamanan yang total atau menyeluruh sifatnya tentu saja bertujuan untuk menghadapi ancaman yang juga sifatnya menyeluruh. Dalam hal ini adalah ancaman apa saja yang diperkirakan akan membahayakan keberlangsungan eksistensi sebuah negara bangsa. Kini semua negara tengah berhadapan dengan salah satu ancaman yang merupakan bagian dari perkiraan ancaman menyeluruh yang akan datang, itu yakni ancaman yang berwujud virus corona COVID-19. Sepintas pertahanan keamanan negara yang bersandar kepada teknologi dan total defense kelihatannya mudah untuk dapat diselenggarakan dengan cepat.
kenyataan di lapangan ternyata membuktikan hal sebaliknya, karena menjadi tidak sederhana untuk menyatukan langkah dalam satu konsep operasi melawan ancaman COVID-19. Banyaknya pelanggaran SBB yang terjadi dan proses pembagian stimulus ekonomi yang terkendala dengan data penduduk yang kurang akurat. Demikian pula sistem pengawasan dan pengendalian dalam gerakan di lapangan sudah harus mengacu kepada mekanisme pelaksanaan sebuah operasi tempur yang menuntut disiplin tinggi tanpa kompromi. Dinamika yang terjadi di lapangan tidak boleh luput dari evaluasi berlanjut untuk dikaji lebih jauh dan penyesuaian saran tindak berikutnya. Dampak negatif iptek dalam bidang pertahanan dan keamanan. Penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. Munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat penggunaan sistem secara bersama berkaitan dengan teknologi senjata pemusnah massal, Weapon of Mass Destruction atau WMD, seperti senjata nuklir dan senjata biologi. Dikhawatirkan akan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara bila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perkenalkan, nama saya adalah Yurianti dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif iptek dalam bidang ekonomi. Penggunaan internet menjadi krusial di masa sekarang, sehingga kemampuan setiap individu masyarakat dalam pengoperasian berbagai media teknologi dituntut agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Jaringan telekomunikasi menjadi media utama beraktivitas, mulai dari mencari informasi, bekerja, belajar, hingga berjualan memerlukan pemanfaatan teknologi digital. Dampak positif iptek dalam bidang ekonomi dari berita yang saya amati yaitu penggunaan internet menjadi krusial di masa sekarang, sehingga kemampuan setiap individu masyarakat dalam pengoperasian berbagai media teknologi dituntut agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Jaringan telekomunikasi menjadi media utama beraktivitas, mulai dari mencari informasi, bekerja, belajar, hingga berjualan memerlukan pemanfaatan teknologi digital. Dalam perekonomian suatu negara, teknologi informasi mulai dianggap memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Karena perkembangan teknologi informasi, perekonomian negara mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Banyak hal yang dirasakan berbeda dan berubah dibandingkan dengan pertumbuhan sebelumnya. Bila jarak dan waktu tidak menjadi masalah, yang berarti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, berbagai aplikasi yang dibuat untuk memfasilitasi ini. Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di negara ini. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi negara. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Azhari, saya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif iptek dalam bidang ekonomi yang dilansir dari Tirto ID oleh Ruth Elisa Wijayanti P. 9 Februari 2021. Perdagangan internasional, pengertian manfaat dan dampak negatifnya. Perdagangan internasional, pengertian manfaat dan dampak negatifnya. Pada dasarnya, tak ada satupun negara yang sanggup memenuhi semua kebutuhan penduduknya sendiri. Hal inilah yang memicu suatu negara untuk melakukan kerjasama perdagangan dengan negara lain, atau yang bisa disebut perdagangan internasional. Perdagangan internasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara akan barang atau jasa yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri karena faktor-faktor tertentu. Dalam bidang ekonomi, dari berita yang saya cari adalah, walaupun kerjasama perdagangan internasional mendatangkan banyak manfaat bagi negara yang terlibat dalam iptek, tetapi aktivitas ekonomi ini juga dapat membawa dampak negatif.
Kembali mengutip buku Ekonomi Internasional 2017, sejumlah dampak negatif dari perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk dalam negeri semakin menurun. Yang kedua, ketergantungan terhadap negara-negara maju. Yang ketiga, industri kecil kesulitan untuk bersaing. Yang keempat, persaingan tidak sehat. Berikut beberapa dampak negatif yang timbul dalam bidang ekonomi. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan dibutuhkan. Adanya sifat konsumtif, boros dan memilih jalan pintas yang bermental instan. Terjadi aksi penipuan dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Pembobolan sebuah lembaga atau rekening perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Terbukanya pasar bebas memungkinkan produk luar negeri masuk dengan mudahnya. Dengan membanyaknya produk luar negeri yang masuk dengan harga yang lebih murah, dapat mengurangi rasa kecintaan kita terhadap produk dalam negeri. Resistensi membeli secara online. Bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online, akan merasa janggal ketika harus bertransaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi ketakutan bila pembayaran tak terkirim atau tak diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmansyah dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh positif iptek dalam bidang politik. Dilansir dari situs jawapos.com, komunikasi politik. Sampai hari ini, tentu kita masih merasakan panasnya perang medsos Pilgub DKI Jakarta. Perdebatan kedua pihak masih dominan mewarnai laman media sosial. Medsos memang menjadi bagian penting dalam Pilgub DKI. Saking pentingnya, setiap kandidat menyiapkan tim khusus untuk menanganinya. Tim ini bekerja 24 jam untuk memantau setiap informasi yang berkembang. Belum lagi gerakan swadaya dari simpul-simpul relawan. Biasanya mereka adalah loyalis kandidat yang memang terpanggil untuk membangun citra positif serta membuat unggul kandidatnya. Fakta inilah yang membuat atmosfer media sosial terasa memanas selama kampanye. Kita selalu dipertontonkan perdebatan sengit. Semua pihak saling beradu argumen untuk menunjukkan kandidat pilihannya adalah yang terbaik, terhebat, tersuci, dan terlainnya. Selain itu, memang ada tim yang dibentuk untuk melempar isu, mengembangkan, dan mengkontri. Jadi, wajar saja bisa muncul isu apapun tentang kandidat pasti akan memantik cyber war. Fenomena Pilkada DKI Jakarta ini menunjukkan bahwa pilkada di Indonesia telah memasuki babak baru dalam perkembangan strategi pemenang politik. Medsos telah menjadi bagian penting kontentasi politik. Fakta inilah yang muncul kemudian membuat politis mulai aktif di medsos, baik lokal sampai nasional. Bahkan Presiden Jokowi pun menyadari betapa pentingnya membangun komunikasi politik di media sosial. Kita semua bisa melihat bagaimana aktifnya Presiden di Twitter, Facebook, sampai vlog. Bahkan vlog yang dibuat Jokowi dan Raja Salman menjadi viral di Indonesia. Menurut yang saya analisis dari berita tersebut, perkembangan teknologi membuat informasi semakin cepat diakses masyarakat. Bermodal smartphone dan jaringan internet, masyarakat sudah bisa memantau peristiwa yang terjadi di seluruh dunia, memposting dan membicarakannya di laman media sosial. Hal ini kemudian membuat media sosial menjadi jaringan yang paling efektif dalam mencari informasi dan menyampaikan pendapat. Media sosial atau medsos telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi kehidupan masyarakat, mewarnai berbagai bidang kehidupan, membentuk kultur komunikasi baru, tidak terkecuali komunikasi politik. Bahkan, media sosial menjadi sumber yang paling cepat dalam memberikan informasi terkait kontentasi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Asrina dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif iptek dalam bidang politik.
Era digital mengancam, dua capres diminta fokus soal ini. Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung dalam debat calon presiden 2019 pada malam ini, Sabtu 30 April 2019, diminta fokus pada rencana kebijakan yang bisa melindungi dari dampak negatif era digital. Telisa Palianti, ekonom Universitas Indonesia, mengungkapkan era digital saat ini tentu memiliki dampak positif bagi perkembangan ekonomi global. Namun, tak bisa ditampi, era digital juga memiliki dampak negatif. Sebab itu, bagaimana memperkuat ideologi dan mempertahankan keamanan untuk menekan efek negatif dari era digital secara global. Digitalisasi ini kan dua sisi, ada positif dan negatif, kata Telisa dalam talk show debat capres keempat di CNBC TV Indonesia. Negatif impact dalam bidang politik dari berita yang saya amati yaitu Telisa yang juga anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional ini mengatakan sebagai perbandingan di Jepang, pemerintah negeri Sakura bahkan menerapkan prinsip yang menekankan bahwa digitalisasi yang kemudian mendorong era teknologi canggih diupayakan agar tidak boleh mengalahkan manusia. Era digitalisasi yang meningkatkan teknologi katanya diposisikan untuk membantu pekerjaan manusia, bukan sebaliknya. Misalnya, era digital, artificial intelligence itu tak boleh mengalahkan manusia, itu di Jepang. Di Indonesia, dengan adanya penduduk muda dan produktif, kita butuh kebijakan yang komprehensif sehingga punya efek positif dalam menekan dampak negatif era digital. Meski memiliki dampak positif di bidang komunikasi, teknologi informasi juga berdampak negatif dalam penyelenggaraan pemilu. Menurut saya, dalam konteks banyaknya disinformasi, ujaran kebencian, dan konten-konten yang mengandung berita bohong yang bertebaran dan meresahkan, serta mengadu domba dan memecah belah. Oleh karena itu, kemunculan hoax dan ujaran kebencian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Lestari dari kelas 12 MIPA 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang dampak positif iptek dalam bidang sosial budaya. 22 Agustus 2019, Iptek kunci kemajuan daya saing bangsa. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, Iptek menjadi kunci untuk membangun kekuatan daya saing agar menghasilkan produk bernilai tambah dan memberikan keunggulan kompetitif. Demikian disampaikan Menko PMK Puan Maharani yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Prof. Agus Sartono saat memberikan sambutan dalam LIPI Sarwono Award dan Sarwono Memorial Lecture tahun 2019 yang diselenggarakan di Auditorium LIPI Jakarta. Prof. Agus melanjutkan kesadaran akan pentingnya Iptek telah disampaikan sejak 60 tahun yang lalu, di mana saat itu Presiden Soekarno dalam pidatonya pada Kongres Ilmu Pengetahuan Indonesia yang pertama di Malang tahun 1958 menyatakan bahwa bangsa ini hanya akan maju dan sejahtera jika pembangunan dilandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak positif iptek dalam bidang sosial budaya. Dari berita yang saya amati yaitu menurut Profesor Agus, kemajuan suatu bangsa dan negara yang ditopang oleh perekonomiannya telah bergeser dari menguasai sumber daya alam menjadi penguasa atas ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini peringkat daya saing Indonesia naik 11 poin dari sebelumnya di posisi 43 pada 2018 menjadi 32 pada tahun ini, ujarnya. Pengaruh Iptek dalam bidang sosial budaya. Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain.
Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Dalam era kemajuan zaman yang sangat dinamis dan ditentukan oleh penguasa, kemajuan iptek, inovasi dan kreativitas ilmuwan dan peneliti menjadi strategis perannya dalam mendorong kemajuan penguasaan iptek di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Ali Saputra dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh negatif iptek terhadap bidang sosial budaya. Dampak negatif iptek terhadap bidang sosial budaya. Masyarakat akan menjadi malas karena dimanjakan oleh kemajuan teknologi serta berkurangnya waktu untuk bersosialisasi secara langsung. Apabila hal ini terus berlanjut, orang tersebut akan kehilangan kepekaannya dan dapat mengganggu relasinya dengan sesama. Banyaknya sumber informasi yang masyarakat terima, maka informasi itu pun juga akan semakin banyak dan variatif. Tidak semua informasi yang masyarakat peroleh benar adanya. Oleh karena itu, masyarakat perlu bertindak selektif dalam menerima informasi tersebut agar mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif yang berpotensi menimbulkan masalah. Hal ini menjadi tantangan masyarakat dalam menghadapi perkembangan iptek. Apabila masyarakat berhasil bersikap selektif terhadap seluruh informasi yang ia peroleh, maka dapat dikatakan bahwa iptek berdampak semakin berkembangnya daya pikir masyarakat dalam menerima informasi serta mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mencari dan mengumpulkan data sebagai bahan diskusi dengan cepat dan akurat. Banyaknya sumber informasi yang beragam dan tidak terbatas serta diikuti dengan sikap masyarakat yang tidak selektif membuat iptek berdampak buruk bagi mereka sendiri. Kemajuan iptek menimbulkan gaya hidup individualisme. Hal ini juga dapat memicu adanya kesenjangan sosial jika seseorang tidak mampu menerima pengaruh iptek dengan baik. Sebagai contoh yaitu gadget atau HP membuat penggunanya sering bermalas-malasan untuk keluar rumah dan bersosialisasi dengan orang lain secara langsung. Dan juga seperti informasi-informasi di sosial media yang lebih banyak mengandung hoax dari fakta yang sebenarnya.